Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, tempat kita mengupas tuntas rahasia mancing. Saya, Mas Bro, kembali hadir untuk memberikan ramalan konsorsium ikan yang paling ditunggu-tunggu, khusus untuk hari OFS 3 Januari 2026. Jangan kaget jika saya katakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh kejutan dan tantangan. Kita akan menyelami detail cuaca ekstrim dan bagaimana bulan purnama yang bersinar penuh akan memengaruhi target buruan kita. Siap-siap, karena informasi ini bisa jadi kunci sukses atau kegagalan trip mancing kalian. Baiklah, mari kita bahas target utama kita hari ini. Mengingat kondisi musim hujan yang sedang di puncaknya di banyak wilayah dan suhu air yang hangat, beberapa jenis ikan air tawar akan sangat menarik untuk diburu. Pertama, ikan nila dan mujair. Ikan-ikan ini biasanya aktif di perairan tenang seperti danau, waduk, atau sungai berarus lambat. Saat musim hujan, air cenderung keruh, dan nila serta mujair akan mencari makan di area pinggiran yang banyak vegetasi atau genangan air dangkal yang kaya akan lumut dan plankton. Kedalaman 1 hingga 3 meter di dekat eceng gondok atau batang pohon tumbang akan menjadi spot ideal. Gunakan pancing pelampung ringan dengan umpan lumut sawah, cacing tanah, atau pelet. Sedikit trik, berikan taburan pelet aroma pandan untuk memancing perhatian mereka di air keruh. Kedua, ikan gabus. Sang predator air tawar ini sangat aktif di musim hujan. Mereka akan berburu mangsa di area rawa-rawa, sawah yang tergenang, atau saluran irigasi yang dangkal. Cari spot yang banyak semak belukar atau rumput air sebagai tempat persembunyian mereka. Saya sarankan memakai teknik casting dengan umpan buatan seperti frog lure berbahan soft plastik atau minnow tiruan. Perhatikan percikan air atau gerakan rumput, itu bisa jadi tanda keberadaan gabus. Lemparkan umpan di dekat cover dan mainkan dengan sentakan pendek untuk menarik perhatian mereka. Ketiga, ikan kakap merah. Meskipun lebih dikenal di laut, kakap merah juga sering ditemukan di perairan payau seperti muara sungai atau tambak yang terhubung ke laut. Dengan potensi hujan lebat yang meningkatkan aliran air tawar ke muara, ikan ini mungkin akan sedikit bergeser mencari kadar salinitas yang nyaman. Fokuskan pencarian di sekitar struktur, seperti tiang jembatan, akar bakau, atau bebatuan di kedalaman 2 hingga 5 meter. Gunakan teknik dasaran atau casting dengan umpan hidup seperti udang kecil atau ikan tembang. Kakap merah di bulan purnama seringkali agresif di malam hari, jadi siapkan lampu kepala jika berani mencoba mancing malam. Sekarang, mari kita bedah kondisi yang akan kita hadapi di hari 3 Januari 2026 ini. Pertama, cuaca. Berdasarkan data BMKG, Indonesia saat ini berada di puncak musim hujan. Hari ini diprediksi akan dominan mendung dengan potensi hujan sedang hingga sangat lebat di banyak wilayah. Tekanan atmosfer akan cenderung fluktuatif, dan kita mungkin akan merasakan angin yang cukup kencang, terutama di area pesisir, bahkan bisa mencapai lebih dari 25 knot. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer aktif dan fenomena La Niña lemah yang mendukung pembentukan awan hujan. Hujan deras ini akan meningkatkan arus air dan mengeruhkan perairan, yang bisa membuat ikan sedikit malas bergerak di area terbuka. Kedua, suhu air. Rata-rata suhu udara nasional diprediksi berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Suhu air di perairan Indonesia cenderung hangat, bahkan sedikit di atas rata-rata klimatologis, sekitar 27 hingga 30 derajat Celcius. Air yang hangat ini sebenarnya baik untuk metabolisme ikan, namun jika hujan terlalu lebat, penurunan suhu permukaan air secara mendadak bisa membuat ikan sedikit terkejut dan enggan makan. Ketiga, fase bulan. 3 Januari 2026 adalah hari bulan purnama. Dengan iluminasi 100%. Menurut kepercayaan para pemancing, bulan purnama bisa menjadi pedang bermata dua. Ada yang bilang ikan akan sangat aktif di malam hari, karena cahaya bulan membantu mereka berburu. Namun ada juga yang berpendapat ikan justru kurang aktif di siang hari, karena sudah kenyang berburu semalaman. Dari pengalaman saya, di musim hujan, bulan purnama seringkali berarti peluang bagus di pagi dan sore hari, sebelum atau sesudah puncak hujan. Keempat, aktivitas ikan secara umum.
Secara umum, dengan kondisi puncak musim hujan dan bulan purnama, aktivitas ikan akan cukup fluktuatif. Ikan air tawar seperti nila, mujair, dan gabus akan lebih aktif di area dangkal yang tergenang atau bervegetasi lebat setelah hujan reda, mencari makanan yang terbawa arus. Sementara itu, ikan air payau atau pesisir seperti kakap merah mungkin akan sedikit lebih dalam atau mencari struktur untuk berlindung dari arus kencang. Jadi teman-teman, prediksi saya untuk ketersediaan konsorsium ikan di hari 3 Januari 2026 ini adalah cukup menantang, namun penuh peluang jika kalian cerdas dalam memilih spot dan taktik. Kunci suksesnya adalah beradaptasi dengan perubahan cuaca, mencari area terlindung dari arus, dan tidak takut mencoba di waktu-waktu krusial seperti pagi buta atau senja. Kondisi tekanan rendah karena hujan dan angin bisa membuat ikan sedikit malas. Namun di balik itu, ada ikan rezeki yang menunggu di spot-spot tersembunyi. Baiklah, teman-teman semua, itulah ramalan konsorsium ikan dari saya untuk 3 Januari 2026. Semoga informasi ini bisa menjadi panduan berharga untuk trip mancing kalian. Tetap utamakan keselamatan, jaga kebersihan lingkungan, dan yang terpenting, nikmati setiap momen di alam bebas. Semoga kalian semua mendapatkan hasil tangkapan terbaik. Nichwosta, Ni Chesui, P. Jangan lupa untuk klik tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan satu pertanyaan untuk kalian, jenis ikan apa yang paling ingin kalian taklukkan di musim hujan ini? Bagikan pengalaman dan taktik andalan kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu joran.